Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Cewek, sini kamu. Iya, Fani, ada apa? Apa kabarmu? Kamu sini sama siapa? Sama cowokku. 주무세요. Kamu sini mau apa? Mau bikin tugas video, Fani. Menjualan kue. Kue. Siapa yang mau kue? Ngapain jualan kue sih? Orang mau bikin video. Aku kasih tahu ya. Meh, kasih tau apa? Meh. Kamu itu orang kampung. Fani, nggak usah ngomong mulu. Udah ya, diem ya. Mau mulai nih. Pin, tolong Pin. Aku tahu apa nak buat. 一想到你我就空恨别梦久，杀去只会蔓延。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Nabila Ramadhani dari kelas R1C. Sekarang tanggal 7 Desember, which is 10 hari lagi deadline tugasnya. Video ini tuh bakal ngebahas soal konsep masyarakat madani dan toleransi dalam Islam. Ada 2 materi nih. Untuk materi yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih masyarakat? Siapa sih masyarakat madani itu? Ya, setelah cari-cari, iya, muka saya kelihatan paham kan? Iya, saya nggak paham sebenarnya, Pak. Enggak, saya bercanda, saya paham kok. Oke, saya bakal jelasin di sini. Pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, masyarakat yang demokratis, masyarakat yang beradab, serta memiliki ruang kebebasan, warganya untuk berpendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Istilah dari kata madani sendiri itu adalah dari kota Madinah di masa Nabi Muhammad SAW sebagai contoh masyarakat yang toleran, damai, dan menghargai hukum gitu. Terus di sini ada ciri-ciri masyarakat madani. Masyarakat madani itu ada 7 ciri-ciri. Tadi itu kan udah disebutin ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yaitu berarti kayak memanusiakan manusia, bersikap humanis gitu, kayak toleransi antar kelompok. Jadi tuh menghargai pendapat kelompok lain. Misalkan kalau misalnya dalam masyarakat itu kan pasti ada kelompok-kelompok sendiri ya. Nah itu tuh antar kelompok saling menghargai, seperti kayak kelompok A menghargai kelompok B, begitupun sebaliknya. Lalu masyarakat madani itu memiliki keadilan sosial yang tinggi, seperti tidak ada diskriminasi, semua orang diperlakukan sama, semua orang mendapat akses yang mudah, semua orang mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dengan layak, dengan nggak dibeda-bedain gitu maksudnya. Terus yang lebih penting itu masyarakat madani itu menjunjung nilai moral dan etika. Ada aturan sosial yang mengatur sikap baik dalam kehidupan bersama. Ini ada contoh penerapan masyarakat madani di Indonesia. Apakah Indonesia dapat mampu menerapkan nilai-nilai baik masyarakat madani? Bisa lah ya, nggak mungkin nggak bisa ya, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Oke, di sini ada contoh penerapan masyarakat madani di Indonesia. Ini contohnya. Terus ini ada tantangannya. Mudeng gak? Terus di sini ada materi kedua. Materi kedua itu soal toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam itu berarti menghargai perbedaan, memberi ruang untuk orang lain menjalankan keyakinannya, nggak dipaksa buat masuk Islam, nggak dipaksa buat mempelajari Islam. Islam itu bersikap baik, tetap bersikap baik meski bukan ke sesama orang Islam. Jadi tuh kayak tetap misalnya ini Islam, terus ini agama lain gitu. Tapi Islam tuh nggak mendiskriminasi agama lain gitu. Itu namanya toleransi.
tetap menghargai, tetap berdamai, memberikan ruang lah buat mereka gitu. Toleransi itu bukan menyamakan keyakinan, tapi menghormati keyakinan orang lain. Begitu, itu penjelasan singkatnya. Dasar toleransi dalam Islam itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Kalau dalam Al-Quran itu pembahasannya yang pertama, tidak ada paksaan dalam agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Islam menolak pemaksaan keyakinan. Jadi tuh Islam gak ada tuh maksa-maksa kamu harus jadi Islam gitu. Kayak gitu. Ada di surat Al-Kafirun ayat ke-6, untukmu agamamu, untukku agamaku. kamu untuk aku dapat semua. Kalau hadis mengenai toleransi apa kak? Nabi tuh nggak ada ngomong kayak kalian harus bertoleransi, nggak ada. Cuman dari perbuatannya Nabi tetap menghargai masyarakat Yahudi, Nasrani, itu kita bisa lihat Nabi tuh memiliki toleransi yang begitu tinggi. Jadi kita pun harus sama, nggak boleh mendiskriminasi agama selain Islam, nggak boleh, apalagi sama Islam, nggak boleh. Terus apa aja sih bentuk-bentuk toleransi dalam Islam? Jadi bentuk-bentuk toleransi dalam Islam itu ada toleransi dalam beragama, toleransi sosial, toleransi budaya, dan toleransi pendapat. Toleransi beragama yaitu mengizinkan orang lain untuk memeluk agama lain, lalu tidak menghina agama selain agama Islam. Kita nggak boleh menghina, nggak boleh mendiskriminasi orang-orang selain Islam. Kita tuh sama, kita tuh harus punya jiwa toleransi seperti Nabi Muhammad SAW gitu. Terus di sini ada toleransi sosial. Toleransi sosial adalah membantu bekerja, membantu gotong royong, membantu kegiatan masyarakat walaupun agamanya berbeda. Itu namanya toleransi sosial. Kalau toleransi berbudaya adalah menghargai tradisi lokal selagi tidak bertentangan dengan syariat. Terakhir ada toleransi berpendapat. Toleransi berpendapat di sini. Toleransi berpendapat di sini adalah kita sebut toleransi berpendapat dalam Islam. Toleransi berpendapat dalam Islam adalah perbedaan pendapat adalah ikhtilaf. Itu rahmat. Di sini tadi aku baca, di sini ada contoh sikap toleransi dalam kehidupan. Apa aja sih? Kayak contoh toleransi dalam kehidupan yaitu mengucapkan selamat untuk acara sosial, bukan acara ibadah ya. Jadi nggak boleh itu kita gongsi pacai, kita nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh selamat Imlek nggak boleh, selamat Natal nggak boleh, karena kita orang Islam. Sekali lagi kita orang Islam, tapi kita tetap toleransi. Jadi kita boleh kasih selamat untuk acara sosial, bukan acara agama, bukan acara ibadah begitu. Terus yang kedua, jaga kebersihan dan keamanan meskipun itu di tempat ibadah orang lain. Jadi kita nggak boleh seenaknya, walaupun itu bukan masjid, itu bukan musola, itu bukan mihrab, tetap aja kita harus bersih, kita harus jaga kebersihan, kita harus menjaga keamanan di sana, nggak boleh buat yang aneh gitu. Yang ketiga ada bekerja sama dalam sosial, yaitu kayak bergotong royong. Tetap misalnya kayak gini nggak boleh nih, bantuin aku gotong royong dong. Nggak mau, kamu kan bukan Islam. Nggak mau, kamu bukan Islam. Nggak boleh begitu, karena itu namanya mendiskriminasi gitu. Terus tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan tertentu. Jadi terserah dia mau ngikutin keyakinan apa, atau dia nggak punya keyakinan juga biarin aja. Yang penting kita. Terus yang terakhir adalah berbicara dengan sopan dalam diskusi lintas agama. Jadi nggak boleh kayak tadi, kayak diskriminasi, nggak boleh bentak-bentak, pokoknya nggak boleh diskriminasi guys. Kita harus toleransi begitu. Terus apa sih dampak-dampak positif toleransi dalam Islam tuh? Yang pertama, menciptakan masyarakat damai dan jauh dari konflik. Kalian mau gak sih damai-damai gitu, damai sejahtera? Terus yang kedua itu adalah menumbuhkan kepercayaan antar kelompok. Kayak tadi awal aku bilang, kayak ada kelompok A, kelompok B, itu tuh kayak bisa menumbuhkan kepercayaan kalau kita toleransi gitu. Terus yang ketiga adalah menguatkan persatuan bangsa. Yang keempat,
membentuk karakter muslim yang berakhlak dan bijaksana. Oh, stress. Oh my god, stress. Oh my god. Yeah, the sweetest night. I might take you out with us, I might give you all. Let's come get your food. The sweet. Jadi sebenarnya masyarakat madani sama toleransi dalam Islam itu nyambung, guys. Jadi dengan nilai-nilai baik yang dipunya masyarakat madani itu bisa menimbulkan toleransi dalam Islam. Terutama sikapnya Rasulullah yang kita bisa contoh dalam toleransi. Karena beliau itu benar-benar toleransi banget dah. Contoh pamannya sendiri, pamannya Rasulullah, Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah kan, paman. Tapi beliau tidak mendiskriminasi pamannya sendiri, kayak pamannya nggak memeluk Islam, bahkan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad gitu. Tapi Nabi Muhammad nggak yang nggak mau udah digituin sama paman saya nggak mau ini lagi sama paman saya, enggak. Tapi Nabi Muhammad tetap menghormati sebagai pamannya, menghormati istrinya sebagai tante, berarti ya sebagai tantenya. Nabi Muhammad itu punya hati yang baik, hati yang sangat luas, sangat besar. Itu mengapa kita sebagai rakyat Indonesia itu sarankan untuk menerapkan nilai-nilai baik masyarakat madani, karena sebaik itu nilai-nilainya begitu pokoknya. Jadi itu guys rangkuman 2 materi agama kali ini. Yang pertama ada materi masyarakat madani, yang kedua ada materi toleransi dalam Islam. Keduanya saling berhubungan namun memiliki arahan yang berbeda. Dua-duanya menuju ke hal yang sama, tapi diberikan pokoknya ada perbedaannya gitu deh pokoknya. Oke, kita penutupan dulu. Itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh ghét thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si